Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow, penulis asal Jawa Timur ya, yang kisah-kisahnya selalu menarik untuk disimak. Dan pada kesempatan kali ini, kisah dari Via ini mengisahkan tentang Semar Mesem dan juga Gondomayit. Waduh. Ini dua ajian berbeda yang saling beradu. Waduh, serem banget ya teman-teman ya. Yang Semar Mesem dilancarkan oleh istri muda dan yang Gondomayit, wah, oleh istri tuanya. Ini pasti seru banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor ketika Semar Mesem dibalas Gondomayit. Jawa Timur, sekitaran tahun 2000-an. Bagon adalah sebuah desa yang berada di pelosok Jember, Jawa Timur. Desa itu dikelilingi sawah dan juga sudah banyak penduduknya. Jika hendak menuju ke desa ini, akan masuk melalui gang-gang yang cukup besar, bisa dilalui satu mobil. Di sudut desa Bagon, tepat di pinggir sawah dan sungai kecil, berdiri sebuah bangunan baru yang lumayan mewah dan megah. Rumah bercat putih dengan pagar besi hitam setinggi dada orang dewasa itu adalah milik pasangan baru, yaitu Umar dan Arifah. Pasangan itu tampak bahagia dan saat ini Arifah tengah mengandung anak pertama mereka. Umar sendiri adalah seorang juragan kaya, di mana warga-warga yang panen hasilnya akan dijual ke Umar. Begitu, Umar sudah rapi duduk di tempat kerjanya sambil menghitung jumlah hasil panen yang akan disetor ke beberapa daerah. Sementara itu, beberapa orang sudah mulai sibuk menyemur padi di tempat Umar. "Mas, ini kopinya." Seorang wanita muda yang umurnya sekitar 20 tahunan menggunakan baju berwarna ungu muncul sambil membawa segelas kopi dan meletakkannya di sebelah sang suami. Pasangan itu selalu romantis, bahkan sering tak pandang tempat jika sedang bermesraan. Seperti saat ini, yang tiba-tiba saja Arifah duduk di pangkuan Umar yang tengah sibuk mencatat, bersama dengan seorang laki-laki parubaya yang muncul. "Arifah, turun. Kamu ini bikin malu deh." Umar menepis sang istri hingga ia bangkit. Arifah mengernyitkan dahi. Biasanya ia masa bodoh meskipun ada pelanggan datang. Arifah pun kesal. Dia memutuskan untuk masuk dan membanting pintu sangat kencang hingga membuat Umar dan laki-laki yang baru masuk terperanjat kaget. "Duh, maaf ya Pak, istri saya sedang tidak enak badan, jadi seperti itu." Umar tampak malu. Laki-laki itu hanya tersenyum. Entah dia kesal atau merasa muak dengan pemandangan yang ia lihat. "Gak apa-apa, Ci," jawab laki-laki itu. Ya, Umar dipanggil Haji sebab dia pernah naik haji beberapa tahun yang lalu sebelum menikah dengan Arifah. "Jadi bagaimana? Ada berapa banyak jagung yang Bapak punya? Harganya masih stabil. Kalau Bapak nggak jual sekarang, ya takut justru nanti pas panen jagung harganya akan anjlok. Mumpung sekarang masih panen padi," tawar Umar berharap laki-laki itu mau menjual. Setelah tawar-menawar selesai, Umar segera membayar dan laki-laki itu pergi. Umar menghela nafas sambil memijat-mijat kepalanya. Kepala Umar tiba-tiba terasa sakit, seperti ditusuk-tusuk. Nafasnya juga berat. Dia
lalu meminum kopi yang diberikan oleh sang istri. Umar menyemburkan kopi tersebut ke lantai. Dia bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Di ruang tamu, Arifah tengah duduk santai sambil menyilangkan kakinya menonton film. Ia memanyunkan bibir seakan-akan marah dan mau jika Umar merayunya. "Arifah, kamu ini apa-apaan sih? Kalau kasih kopi itu ya kira-kira dong," bentak Umar sambil berkacak pinggang. Arifah menoleh dengan mata melotot. Dia tidak tahu apa maksudnya. Karena merasa tak bersalah, ia pun bangkit dan berkacak pinggang sambil menatap tajam ke arah sang suami. "Kamu ini kenapa sih, Mas? Udah gila kali ya? Dari tadi marah-marah gak jelas." Suara Arifah meninggi. Wajah Umar semakin merah. Ia tak suka punya istri yang suka melawan seperti ini. Dia pun mendekat dan melayangkan tangannya di udara. Arifah melotot sambil memberikan isyarat kalau mau tampar langsung saja. Akan tetapi Umar membuang tangannya ke udara dan terbalik sambil mengusap wajahnya secara kasar. "Aneh banget sih kamu, Mas. Tiba-tiba marah gak jelas gini. Dasar tua bangka. Kalau kamu gak kaya, aku gak akan mau nikah sama kamu." Suara Arifah meninggi hingga membuat langkah kaki Umar terhenti. Umar berbalik, wajahnya semakin memerah. "Apa? Kamu mau marah sama aku? Hah? Gak terima? Tahu diri dong, Mas. Aku ini masih muda. Kamu udah tua. Aku mau sama kamu, harusnya kamu itu bersyukur." Arifah terus saja merendahkan. Umar mendekat dan memegang kerah baju sang istri. "Wanita murahan kayak kamu. Kalau bukan aku, siapa yang mau nikahin wanita yang orang tuanya banyak hutang? Sadar kamu. Kamu ini miskin. Kalau kamu aku buang, siapa yang mau nikah sama kamu? Geram Umar sambil melepaskan cengkraman tangannya di kerah baju Arifah. Arifah terduduk, wajahnya lesu. Ia memukul sofa dengan sangat kencang sambil mengepalkan tangannya. "Oh saja kamu, Mas. Lihat aja, aku akan buat kamu semakin bertekuk lutut," gerutu Arifah, wajahnya merah padam. Umar kembali duduk. Ia meminta pekerjanya untuk membersihkan tempat kerja sekaligus membuang kopi yang dibuat oleh Arifah. "Sial, yakin pasti Arifah ini sudah mengguna-gunai aku," batin Umar. Tak lama kemudian, beberapa orang datang. Ada yang menjual hasil panen, ada yang pinjam uang terlebih dahulu dan akan dibayar saat mereka panen. Suasana sudah ramai. Beberapa truk padi dan jagung sudah jalan menuju tempat pesanan. Ada yang ke Bali, Lumajang, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya. Akan tetapi, rasa sakit kepala Umar tak kunjung sembuh. Dia juga sudah meminta anak buahnya untuk membeli kelapa hijau. Umar berpikir mungkin saja tensinya naik jadi ia sakit kepala. "Oh Ci, kenapa wajahnya pucat? Sakit ya Ci?" tanya salah satu pelanggan tetapnya. Umar hanya menggeleng. Kepalanya sudah sangat sakit sekali. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mulai bercucuran. Tak lama kemudian, anak buahnya datang membawa kelapa hijau. Umar langsung saja meminum air kelapa itu sampai habis. Salah satunya lagi membawa obat sakit kepala. Loh, jangan dicampur dulu. Kalau habis minum air kelapa itu jangan minum obat. Jadi tawar nanti obatnya, seru pelanggan yang masih duduk di depan Umar. Umar mengurungkan niatnya. Ia memilih untuk menyandarkan kepala. Laki-laki itu sudah lama kenal dengan Umar. Dia segera beranjak dan memijat kepala Umar. "Kalau sakit itu istirahat Ji, kan masih ada istri yang bisa handle semuanya," ujar laki-laki itu sambil terus memijat. Umar tersenyum tipis. Dia mana bisa diandalkan si lele. Taunya minta uang, makan, ngabisin uang, jawab Umar getir. Laki-laki itu hanya tersenyum. Entah apakah dia menertawakan Umar atau justru merasa kasihan pada Umar. "Diajarin aja Ji, kan masih baru, pasti belum paham jadinya. Ya kayak gitu," jawab laki-laki itu lagi. Umar tak menjawab. Terdengar suara helaan nafas yang sangat kasar dan itu bisa didengar oleh laki-laki itu.
Ya terkadang manusia itu memang seperti itu, Ji. Sudah punya segalanya, masih saja kurang dan mengorbankan yang lainnya. Laki-laki itu berkata kembali sehingga membuat Umar terdiam. Ya, ucapan lelaki itu tak sepenuhnya salah. Jalani aja semuanya, Ji. Sudah jadi resiko dari pilihanmu. Setelah percakapan itu dan kepala Umar sudah baikan, laki-laki itu memilih pulang setelah menerima uang dari hasil penjualan panennya. Umar masih diam terpaku, menatap langit-langit ruangan kerjanya dengan sesal yang mungkin sudah tak ada gunanya lagi. Lagi-lagi, sang istri pun muncul. Kali ini, ia sudah berpakaian rapi, ala-ala ibu-ibu konglomerat. Emas sudah bertengger di tangan, jari-jari dan lehernya. Wanita itu melenggak-lenggok, berjalan mendekat sambil menenteng tas kecil. "Mas, minta uangnya dong. Ibuku pengen makan rawon katanya," pinta Arifah tanpa rasa malu. Umar membicingkan mata. Arifah bukan anak tunggal, ia punya saudara laki-laki 2 dan sudah bekerja semuanya. Bukankah orang tua itu tanggung jawab anak laki-laki? Jika anak perempuan punya rezeki lebih, masih boleh memberikan. Akan tetapi, semua seakan Umar yang bertanggung jawab, padahal Umar sendiri juga harus menanggung kedua orang tuanya. "Loh, kamu itu kan baru kemarin minta uang buat ngasih orang tuamu, Fah. Kok minta lagi sih? Aku juga udah kasih uang belanja lebih kemarin. Orang tuaku aja gak pernah minta-minta kayak gitu," jawab Umar kesal. Mata Arifah membulat. Sejak kapan suaminya perhitungan seperti itu? Biasanya ia akan selalu memberikan berapapun yang Arifah minta. Arifah berpikir, apakah masalah yang tadi membuat sang suami marah seperti ini? Sepertinya Arifah harus melakukan jurus jitunya. Kemudian dia bergelayut manja di lengan sang suami sambil berkata dengan nada mendayu-dayu. Akan tetapi Umar sudah tak mempan lagi. Dia menepis tangan istrinya. "Enggak ada. Aku udah kasih kamu banyak kemarin buat belanja minggu ini. Itu bukan cukup, tapi lebih. Aku mau daftarkan umroh Umi sama Abi," jawab Umar ketus. Pertengkaran pun terjadi. Arifah tak terima dan menganggap bahwa Umar pilih kasih pada orang tuanya. Namun Umar yang malas berdebat justru memilih untuk pergi ke tempat penjemuran. "Umar, tunggu. Aku gak terima ya pokoknya. Aku mau kamu juga umrohkan bapak sama ibuku," teriak Arifah kesal. Umar menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke arah sang istri. "Jangan mimpi, Arifah. Kamu ini lama-lama ngelunjak, gak kayak Roro," ujar Umar yang membuat mata Arifah melotot. "Ngapain kamu nyebut-nyebut wanita sundel itu, Mas? Jangan samakan aku sama dia ya. Kita itu beda level." Mulut Arifah tetap saja tajam. Plak! Satu tamparan mendarat di pipi Arifah. Wajah Umar sudah merah padam penuh amarah. "Jaga ucapanmu, Arifah. Kalau bukan karena kamu yang menggoda aku, mungkin aku tidak akan membohongi Roro. Sadar diri, kita masih bohongi dia. Di saat dia saat ini pulang ke rumah orang tuanya dan merawat orang tuanya, aku sama kamu malah nikah diam-diam. Roro itu baik, dia bekerja keras. Dan kamu pikir semua ini karena siapa? Hah? Ini karena hasil jerih payah aku dan dia." Suara itu bagai palu godam yang menghantam dada Arifah. Arifah mendengus kesal. Dia heran pada Umar, padahal ia sudah melakukan segala cara. Mulai memelet Umar, datang ke dukun dan juga memfitnah Roro agar Umar mau menikah dengan dia. Umar duduk di teras tempat penjemuran. Dia menatap kosong ke arah gabah yang sedang dijemur. Rasa bersalah menghantui. Kepala Umar kembali sakit dan kali ini dari hidungnya keluar darah segar. Akan tetapi Umar tak sadar akan hal itu. Pikirannya masih merasa bersalah pada Roro. "Maafkan aku, Roh. Kamu yang terbaik. Aku hilaf. Semoga kamu tahu kalau aku sudah menikah lagi." Darah segar sudah menetes ke tangannya. Umar akhirnya sadar. Dia cepat-cepat menghapus darah tersebut. "Ya Allah, apa ini? Aku kayaknya kecapean. Aku harus pergi ke dokter," ujar Umar lagi. Hari semakin terik.
Panas membara, membuat padi-padi kering. Beberapa pekerja mulai membalik padi-padi tersebut. Sementara Umar masih terduduk. Panas sudah mulai berjalan ke arahnya, akan tetapi ia seakan tak merasakan panas sama sekali. "Ci, ngapain di sana? Pindah, panas. Nanti malah sakit loh," tegur Sakur, salah satu pekerjanya yang sudah lama ikut dia. Umar mengerjapkan matanya. Dia segera beranjak, akan tetapi saat ia berdiri, dunia terasa berputar, matanya memerah. Dan beberapa detik kemudian, Umar jatuh tak sadarkan diri. Beberapa pekerjanya langsung berlari menghampiri Umar dan sebagiannya lagi memanggil Arifah. Akan tetapi wanita itu sudah tak ada. Dia marah dan memutuskan pulang ke rumahnya. Saat itu Arifah sudah sampai di rumah orang tuanya. Dia mengadu pada orang tuanya tentang sikap sang suami yang masih mengungkit masalah Roro. "Pak, Bu, aku nggak mau sampai Mas Umar ingat lagi sama wanita itu. Kita bisa jatuh miskin lagi nanti, Bu. Padahal kan tua bangka itu bentar lagi mati dan aku bisa ambil semua hartanya," rengek Arifah kepada kedua orang tuanya. Sementara itu, Tolib, ayah Arifah, dan Jubaidah ibunya menggelengkan kepala. Mereka sudah berkeliling mencari dukun agar Umar jatuh cinta kepada Arifah dan melupakan istri pertamanya. "Sudah, jangan nangis lagi. Nanti kembas Urip. Kamu juga jangan suka marah-marah. Kalau cuma ngandelin dukun aja. Tapi kalau kamu sifatnya kayak gitu, yang mana mempan?" jawab Tolib. Memang pada dasarnya Arifah itu anak manja. Ia memanyunkan bibirnya kesal. Arifah memilih masuk ke dalam kamarnya seperti anak kecil yang ngambek minta dibelikan mainan. Anakmu itu dada. Jangan dibiasakan kayak gitu. Kamu kan tahu semua ini salah. Kalau sampai Roro tahu, terus dia pulang, bisa habis anak kita," ujar Tolib kesal. Akan tetapi Zubaidah tak peduli. Yang penting ia punya menantu kaya dan bisa membelikan apapun tanpa harus bingung. "Jangan banyak ngomong, Pak. Usahakan aja. Kamu kan bapaknya, tanggung jawab lah. Apa gunanya sih kamu jadi laki-laki?" Zubaidah bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. Tolib hanya bisa menghela nafas dan mengusap dadanya. Ia merasa bersalah kepada Roro. Dulu, wanita itu sudah baik hati mengajak ia bekerja di rumah mereka dan perlahan pertemuan antara Arifah dan Umar terjadi. Arifah ingin hidup mapan seperti Roro. Kemudian ia meminta bapaknya mencari dukun untuk memelet Umar. Aduh, aku harus bagaimana ya Allah? Dosa besar aku. Sekarang malah Umi Roro gak pulang-pulang. Kalau sampai ibunya gak selamat, ini semua salah aku. Batin Tolib penuh sesal. Sementara itu, di rumahnya, Umar masih tak sadarkan diri. Darah dari hidungnya kembali mengalir dan kali ini lebih banyak. Mereka mencium seperti bau pandan dicampur dengan wewangian. "Oh, ini Haji Umar bau kuburan ya? Apa jangan-jangan ini ulah Arifah? Emang wanita itu cuma mau ambil harta Haji Umar aja," ujar Sakur kesal. "Iya, kasihan banget Haji Umar. Umi Roro juga kenapa gak pulang-pulang ya? Kasihan beliau. Kalau datang dan tahu suaminya udah nikah lagi, gimana hancurnya nanti," sahut salah satu pekerjanya lagi. Dalam pingsannya, Umar bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia merasa seperti berada di tengah kuburan yang gelap tanpa cahaya sedikit pun. Hanya sinar bulan separuh yang menemaninya, memberikan sedikit penerangan di tengah kegelapan. "Ya Allah, di mana aku? Kenapa aku berada di kuburan?" Batin Umar bingung dan ketakutan sambil berusaha berjalan di tengah kegelapan. Akan tetapi, belum sempat ia melangkah jauh, kakinya justru tersandung batu nisan yang tak terlihat sehingga membuatnya jatuh terjerembab ke makam lainnya. "Ya Allah, Roro,
Tolong aku loh, Arifah, kalian di mana? Teriak Umar dengan suara gemetar. Kakinya terasa sakit dan perih akibat terbentur batu nisan yang tajam. Darah mulai mengalir dari luka di kakinya. Suara burung gagak yang terbang ke sana kemari terdengar sangat kencang dari kejauhan. Umar melihat sosok tinggi besar, hitam, dengan mata merah menyala. Tubuh Umar bergetar hebat karena ketakutan. Dia berusaha untuk bangkit dan berlari menjauh. Akan tetapi langkahnya terasa berat dan sangat sulit. Dia menginjak beberapa makam yang tanahnya gembur, membuat langkahnya semakin terabat. Tolong, tolong! Teriak Umar dengan suara yang semakin serak. Ia terus saja berlari sekuat tenaga tanpa tahu harus kemana. Akan tetapi malang, Umar kembali ke tempat semula seakan-akan ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Tiba-tiba saja, dari atas, sebuah bayangan putih melintas cepat. Sosok itu mengenakan baju panjang menjuntai, rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajah. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Wajahnya juga mengeluarkan darah. Daging-daging di tubuhnya tampak rontok dan membusuk, sehingga membuat Umar semakin ketakutan. Ya Allah, ya Allah, tolong, pergi, jangan ganggu aku. Siapa kamu? Pergi, teriak Umar sambil mengibaskan tangannya. Namun, bukannya pergi, sosok-sosok mengerikan itu justru semakin banyak bermunculan di sekeliling Umar. Mereka tertawa dengan kencang, dengan suara yang menggema membuat Umar semakin ketakutan. Umar mundur perlahan, berusaha untuk kabur sejauh mungkin dari makhluk-makhluk mengerikan itu. Akan tetapi langkahnya berhenti mendadak ketika merasakan menabrak sesuatu di belakangnya. Umar menoleh dengan gerakan pelan. Jantungnya berdebar kencang, matanya membulat sempurna saat melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Sesosok pocong berdiri tegak dengan mata merah menyala. Pocong itu tersenyum lebar, menampilkan giginya yang merah dan runcing. Tak hanya itu, wajah pocong itu tiba-tiba saja meleleh, mengeluarkan cairan hitam pekat yang menjijikan. Siapa kalian? Umar berbalik dan berlari sekuat tenaga, berusaha keluar dari kuburan terkutuk itu. Namun, lagi dan lagi, ia kembali ke tempat semula. Umar sangat frustasi dan putus asa. Tak hanya pocong, sosok-sosok menyeramkan lainnya juga keluar dari arah makam-makam tersebut. Mereka berkerumun di sekeliling Umar. Mereka tertawa kencang dengan suara yang menggelegar. Ada juga yang menangis. Umar merasa tak memiliki harapan lagi dan tidak bisa keluar dari tempat itu, dan juga tak ada harapan untuk selamat. Dia berusaha untuk kabur dari kepungan makhluk-makhluk itu, namun kakinya sudah tak kuat lagi menopang berat badannya. Dia terjatuh ke atas sebuah makam lainnya. Lalu dari arah makam yang ia duduki, tiba-tiba saja tanah bergetar hebat. Batu nisan jatuh, makam itu pecah, lalu asap hitam mengepul keluar dari dalam makam. Apa ini? Tanya Umar dengan suara bergetar. Dari balik tanah yang retak itu keluar sebuah tangan hitam penuh darah dengan kuku-kuku yang panjang dan runcing. Grep! Tolong! Umar berteriak kencang dengan suara memilukan. Tangan mengerikan itu mencengkram kakinya dengan kuat. Umar tak bisa bergerak sedikit pun. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cengkraman tangan yang mengerikan itu. Namun sia-sia, cengkraman tangan itu semakin kuat dan menyakitkan. Sosok dari dalam makam itu terus saja naik ke permukaan hingga akhirnya muncullah seonggok kepala yang sangat mengerikan. Rambutnya panjang dan kusut, taringnya panjang dan tajam, wajahnya hancur penuh luka. Mulutnya sobek sampai telinga, mengeluarkan belatung dan cacing yang menjijikan. Tolong, lepaskan aku. Siapa kalian? Pergi. Kali ini Umar tampak putus asa dan tidak berdaya. Umar berkomat-kamit membaca doa-doa yang dihafal. Keringat dingin sudah bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Bau busuk yang menyengat dari sosok-sosok itu semakin menusuk hidungnya dan membuat Umar mual.
Lalu sosok-sosok mengerikan itu mulai mendekat ke arah Umar. Semakin lama jarak mereka semakin dekat, membuat Umar semakin panik dan ketakutan. "Arifah, tolong aku Arifah. Arifah tolong." Suara Umar pecah saat dia melihat sosok Arifah, istri mudanya, berada di tengah-tengah para sosok-sosok mengerikan itu. Dia berharap Arifah bisa menolongnya dari mimpi buruk ini. Tapi bukannya membantu, Arifah justru tertawa lebar dengan suara mengerikan. Mulutnya sobek sampai telinga, lalu wajahnya mendadak hancur dan berubah menjadi tengkorak yang menyeramkan. "Arifah!" teriak Umar histeris. Dia terbangun dari tidurnya dengan nafas tersengal-sengal. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Dia masih merasa ketakutan dan trauma dengan mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Sakur dan para pekerja lainnya terkejut. Ci, kenapa Ci?" tanya Sakur khawatir. Umar tak menjawab. Ia mengedarkan pandangannya. Saat ini dia berada di sofa ruang tamunya. Beberapa pekerja juga sudah ada di sana. Mereka mengelilingi Umar. Aku di mana?" tanya Umar terbata-bata, seakan masih belum percaya dengan keberadaannya di sini. "Lo ya di rumahmu lah Ji. Kamu itu kenapa sih Ji?" Sakur bertanya heran. Ia kemudian meraih gelas yang berisi air putih. "Minum dulu Ji." Sakur menyodorkan gelas tersebut. Umar masih terdiam. Dia masih bingung dan belum bisa membedakan apakah ini nyata atau mimpi. Kalau ini nyata, berarti sedari tadi dia bermimpi. Pak! Sakur menepuk pundak Umar sehingga membuat Umar tersentak kaget. Dia akhirnya sadar bahwa tadi hanyalah mimpi. Umar menengguk air tersebut hingga tandas. Namun aneh, kenapa rasanya mimpi itu seperti sangat nyata? "Ci, kayaknya kamu butuh ke kiai deh. Atau mau kita antar ke dokter aja?" ujar Sakur lagi. Namun Umar hanya menggelengkan kepala. Dia tidak mau merepotkan orang lain dan lebih memilih untuk diam dan menunggu Arifah. "Terima kasih. Kalian sudah membantu. Kalian boleh kembali bekerja lagi. Aku sudah baik-baik saja. Nanti aku akan periksa setelah Arifah datang," ujar Umar dengan suara lirih. Akan tetapi Sakur masih khawatir dengan keadaan Umar. Ia masih diam berdiri memperhatikan Umar. Wajah Umar tampak sangat pucat dan dia melihat pergelangan kaki Umar memar seperti habis terlilit sesuatu. "Wah, Ci, kakimu kenapa merah gitu? Kayaknya barusan gak ada deh," ujar Sakur. Umar sontak duduk dan melihat kakinya untuk memastikan apakah ucapan Sakur itu benar. Dan apa yang dikatakan oleh Sakur itu benar adanya. Kakinya memar merah kebiruan. Umar merasa aneh. Tadi kakinya tidak apa-apa. Umar akhirnya berpikir, apakah ini semua ada hubungannya dengan mimpinya tadi? Lalu kalau iya, kenapa bisa menjadi seperti nyata seperti ini? Karena tak mau berpikir terlalu panjang, Umar akhirnya berkata kalau kakinya tadi terbentur. Umar juga mengatakan mungkin saja tadi Sakur tidak memperhatikan, jadi ia tidak tahu kalau kakinya memar seperti itu. Akan tetapi Sakur tak bisa percaya begitu saja. Dia sangat yakin saat membopong Umar masuk ke dalam rumahnya, kaki juragannya itu masih bersih. Sakur memutuskan untuk kembali bekerja karena ia tak mau ikut campur terlalu jauh dengan urusan Umar. Sementara itu, Umar semakin memikirkan Roro yang saat ini berada di rumah orang tuanya. Dia menyesal sudah menipu istrinya itu, bahkan tak menghubungi sama sekali. Saat Roro menelpon, ia selalu terburu-buru dan mengatakan sedang sibuk dan hanya memberikan kiriman uang saja. Itu pun jatah untuk Roro, tak seperti biasanya. "Roh, kamu kenapa gak pulang-pulang, Roh? Mas kangen sama kamu." Suara Umar terdengar berat. Biasanya
Semua keperluan Umar disiapkan oleh Roro. Bahkan kalau bekerja, Umar hanya tinggal duduk-duduk saja. Seringkali Roro membantu di tempat Umar bekerja, dia juga kadang yang menghandle pekerjaan itu semua. Akan tetapi, 6 bulan yang lalu, semenjak ibu Roro dinyatakan jatuh sakit, semuanya berubah. Umar berpikir dengan tidak ada Roro dan ia menikah dengan Arifah, hidupnya akan semakin bahagia. Selain lebih muda, Arifah juga lebih cantik. Namun, semua itu tak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Kini Umar merindukan Roro. Dia menyesal sudah menikah dengan Arifah. Dan saat dia memikirkan itu, tiba-tiba saja figura yang tergantung di dinding sebuah foto pernikahan dia dengan Roro jatuh ke lantai dan pecah. Prak! Ya Allah, apa yang terjadi pada Roro? Semoga saja istriku baik-baik saja di sana. Pertanda apa ini? Roro, maafkan aku. Aku berdosa, Roro. Umar bangkit lalu meraih foto yang sudah berserakan di atas lantai itu. Hati Umar mencelos. Tiba-tiba saja ia sangat merindukan sosok Roro. Angin tiba-tiba berembus sangat kencang dan dia mencium bau pandan yang menyengat seperti di kuburan. Jantung Umar seperti berhenti berdetak. Ini adalah bau yang sama dengan mimpinya yang membuat ia ketakutan. Bersamaan dengan itu, Arifah baru saja datang. Wanita itu masuk, lalu meratap heran ke arah Umar yang sedang duduk di lantai. "Ngapain kamu duduk di sana?" tanya Arifah dengan penuh rasa curiga. Wajahnya mengernyit saat dia melihat Umar mengusap foto pernikahan ia dengan Roro. Jadi kamu lagi kangen sama istri kampunganmu itu, Mas? Lagian, apa sih yang kamu banggain dari dia? Jelek, gemuk. Bagusan juga aku. Hina Arifah, seakan ia tak sadar bahwa dirinya hanyalah penghancur. Umar tidak menjawab, dia hanya diam. Hatinya sangat rindu pada sang istri. Umar memutuskan besok pagi dia akan datang menemui Roro. Pertengkaran antara Umar dengan Arifah semakin menjadi-jadi. Arifah cemburu kepada Roro. Malam itu, Arifah pun kembali melancarkan aksinya. Ia mulai mencampuri kopi Umar dengan sesuatu yang ia bawa dari rumahnya. Arifah berharap dengan hal itu Umar kembali takluk dan melupakan Roro untuk selamanya. Akan tetapi, semua itu tak seperti yang Arifah bayangkan. Umar justru menolak kopi pemberian dari Arifah sebab dia sudah curiga kalau sang istri memberikan sesuatu. "Oh, jadi selama ini kau sudah memelet aku, Arifah. Jahat, jahat sekali kamu. Selama ini kamu selalu menuduh Roro yang telah mengguna-gunai aku. Tapi ternyata kamu dalangnya. Dasar wanita jahat. Aku benci. Aku menyesal menikah denganmu. Pergi sekarang juga kamu dari rumah ini." Usir Umar sambil bertolak pinggang. Wajahnya sudah memerah penuh amarah. "Mas, ini kan cuma aku campurin obat biasa. Aku gak sejahat itu, Mas." Arifah membela diri, namun Umar sudah tak percaya lagi. Dia langsung saja menyambar kunci mobil dan juga jaketnya. Hari ini juga dia harus datang menemui Roro dan membawa pulang sang istri. Umar akan memohon dan meminta maaf. Kalau perlu, dia akan bersujud di kaki Roro. Arifah yang sudah mulai curiga. Dia tidak mau sampai Umar membawa Roro. Akhirnya ia mengejar dan masuk ke dalam mobil. Umar mengusir Arifah agar tidak ikut, namun wanita itu tetap kekeh dan mengancam akan berteriak dan mengatakan bahwa Umar sudah memukulinya. Saat ini, tujuan Umar hanyalah Roro. Di sepanjang perjalanan, udara semakin dingin. Umar mematikan AC, tapi tetap saja angin berembus kencang. Jalanan sangat sepi. Saat ini, dia melaju dengan kecepatan tinggi. Arifah sejak tadi memegang erat sabuk pengaman, takut terjadi sesuatu, apalagi ia dalam kondisi hamil saat ini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam, mereka sampai di depan rumah milik Roro, rumah minimalis yang tampak asri.
Di halamannya ditanami oleh beberapa tumbuhan. Umar turun dengan hati-hati. Hari masih gelap, sebab masih jam 3 pagi. Umar tak mungkin mengetuk pintu. Ia tak mau mengganggu Roro, apalagi dia membawa Arifah ke rumah itu. Pintu dibuka dari dalam. Sosok wanita cantik dengan rambut sebahu berdiri, ya dia adalah Roro, wanita yang selama bertahun-tahun menemani Umar. Mulai dari mereka tak punya apa-apa sampai sukses seperti sekarang ini. Ada apa? Datang ke sini malam-malam? Tanya Roro, suaranya dingin. Umar sontak berdiri. Dia tersenyum dan memeluk Roro, akan tetapi Roro segera menepis dan melepaskan pelukan Umar, lalu ia mundur selangkah. Roro melihat ke arah mobil sambil tersenyum getir. Tanpa mempersilahkan Umar masuk, ia bersedekap lalu kembali bertanya, "Ada apa? Malam-malam datang ke sini? Bukankah kamu beberapa bulan ini tidak mau aku ajak datang ke rumahku? Kenapa tiba-tiba sekarang kamu datang?" Suara Roro terdengar dingin dan getir. Tiba-tiba saja, Umar, kepalanya seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Dan tiba-tiba saja ia muntah darah. Roro yang panik kemudian meminta Umar untuk masuk. Kedua anaknya berlari keluar menghampiri. Umar terbatuk. Hidungnya juga mulai keluar darah. Arifah yang sejak tadi di dalam mobil sontak keluar dan masuk tanpa basa-basi. "Kamu apakan Mas Umar? Hah? Dasar wanita jalang!" hardik Arifah. Roro menoleh dengan sorot mata tajam. Dia menghampiri Arifah yang saat itu berdiri dengan angkuh di depan pintu rumahnya. "Kamu siapa? Ngapain kamu ikut datang ke sini? Apa hubunganmu dengan suamiku?" tanya Roro, suaranya semakin dingin dan datar. Arifah tersenyum sinis. Ia melipat kedua tangannya di dada. "Kamu mau tahu siapa aku? Aku ini istri sahnya Mas Umar. Dan sebentar lagi kamu akan resmi diceraikan. Lalu akulah yang akan menjadi nyonya dan menguasai semua harta Mas Umar." Arifah berkata dengan sangat bangga. Angin kembali berembus kencang. Umar menggeliat. Ia kembali terbatuk, tubuhnya lemas. Arifah dengan sigap menarik tangan suaminya dan akan membawa suaminya pergi. "Roro, maafkan aku, Roro. Aku salah. Aku mohon maafkan aku." Umar turun dari atas sofa sambil merangkak mengambil Roro. Umar turun dari atas sofa sambil merangkak menghampiri Roro. Dari dalam ruang tengah, ibunda Roro sudah duduk di kursi roda. Wanita itu menangis melihat nasib anaknya yang malang. Umar memegang kaki Roro. "Jangan dengarkan dia, Roh. Aku hilaf. Cintaku cuma kamu, Roh. Aku mohon kembali." Umar berusaha meyakinkan Roro. Akan tetapi, Roro masih diam. Air matanya jatuh, hatinya sakit. Dihianati oleh sang suami. Sementara itu, Arifah berusaha untuk mengangkat tubuh Umar agar tak bersujud di kaki Roro. Sakit, sakit, Ro, tolong, aku sakit, Ro. Rang Umar, tubuhnya seperti dipukuli. Darah yang sedari tadi itu masih saja mengalir. Tiba-tiba saja, Umar melihat bayangan yang ada di dalam mimpinya. Kali ini bukan mimpi lagi, tapi nyata. Umar berteriak-teriak mengusir mereka. Akan tetapi tak ada yang bisa melihat. Kedua anak Umar dan Roro masuk ke dalam kamar. Arifah memegang tangan Umar dan meyakinkan bahwa tidak ada apa-apa. Dia mengatakan kalau itu hanya halusinasinya saja. "Mas, ayo pergi, kita ke rumah sakit. Kamu gak bisa seperti ini terus. Roro, bantu dong. Lihat ini Mas Umar kesakitan. Kamu malah diem aja." bentak Arifah kesal saat Roro hanya diam mematung. Roro menyeka air matanya. Dia tersenyum getir. "Kamu kan istrinya? Bawa saja dia sendiri. Lagi pula, tidak akan lama lagi dia hidup." Suara Roro menghantam bagaikan palu. Mata Arifah membulat. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Arifah ketakutan. Apakah ini dampak dari guna-guna yang ia berikan pada Umar selama ini? Lalu, apakah Roro tahu bahwa dialah yang mengirimkan itu kepada Umar? Roro berjalan mendekat
dan duduk tepat di hadapan Umar dan juga Arifah. Kamu pikir aku nggak tahu kalau selama ini kamu pakai semar mesem untuk mengguna-gunai Mas Umar? Lagi pula, laki-laki ini memang brengsek. Bukan sekali, tapi sudah berkali-kali dia tidur dengan wanita lain. Suara Roro penuh penekanan. Mata Arifah membulat sempurna. Roro masih sangat tenang, sementara Arifah semakin ketakutan saat semua yang ia lakukan diketahui oleh Roro. Kamu pikir aku tidak tahu kalian nikah diam-diam? Sayang, semua harta itu sudah atas nama aku, Arifah. Sejak aku tahu Mas Umar sering main perempuan, maka sejak saat itu juga aku mulai mengambil alih semua aset menjadi atas namaku. Kalau anakmu lahir, aku hanya bisa memberikan satu sawah saja, karena itu bukan hak kalian. Bisik Roro, suaranya semakin dingin. Tubuh Umar kembali mengejang. Roro bangkit, masuk, mengambil jaket, lalu meminta Arifah untuk membawa Umar ke mobil. Roro mengambil alih kemudi. Mereka akhirnya sampai di puskesmas terdekat. Kondisi Umar semakin parah. Matanya sudah tak bisa terbuka lagi, tangannya dingin, kuku-kukunya sudah membiru. Dokter mulai melakukan pemeriksaan dan perawatan. Sementara itu, kedua orang itu saat ini menunggu di luar. Roro masih tampak tenang, berbeda dengan Arifah. Jangan pernah main-main denganku, Arifah. Kamu tahu aku siapa? Aku Roro Klenting. Kamu tahu kan, kalau aku adalah orang Banyuwangi asli. Tapi kamu malah mau main-main. Jangan kamu pikir peletmu itu akan lebih ampuh. Asal kamu tahu, sakit hatiku itu gak gratis. Kondom mayit. Kamu tahu itu apa? Mas Umar tidak akan hidup lebih lama lagi, Arifah. Dan kamu siap-siap angkat kaki dari rumahku. Tubuh Arifah bergetar hebat. Dia tidak tahu bahwa lawannya saat ini bukan main-main. Arifah pikir ia sudah menang dan bisa memiliki Umar. Tiba-tiba saja tubuh Arifah mengejang. Ia pun jatuh pingsan. Beberapa perawat mulai membawa Arifah ke IGD. Roro hanya duduk santai sambil menyilangkan kakinya. Sakit hati ini tidak gratis. Sakit dibalas maaf. Rasanya itu tidak pantas. Kalian pikir aku tidak bisa bermain dengan senyap? Gumam Roro. Tak lama kemudian, dokter keluar dengan wajah lesu. Roro bangkit dan menghampiri dokter tersebut. Maaf Bu, Pak Umar dan Bu Arifah tidak bisa kami selamatkan. Kami sudah berupaya dan takdir berkata lain. Ibu yang kuat ya. Roro hanya terdiam. Dia menjadi lega. Kini sakit hatinya terbalas. Akan tetapi dia memohon ampun kepada Sang Maha Kuasa. Jenazah Umar dan Arifah pun dibawa pulang dan keesokan harinya disemayamkan. Sementara Roro memilih untuk menjual semua asetnya dan dia hidup di tanah kelahirannya di Banyuwangi. Ketulusan Roro selama ini sudah disalahartikan. Mereka pikir orang yang diam itu tidak akan berani bertindak. Sakit hatinya orang diam itu jauh lebih mematikan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Ngeri banget ya. Di sini bagaimana akhirnya ya, orang yang benar, orang yang disakiti, orang yang dizolimi ini berbalik. Ngeri banget. Bagaimana Umar, Haji Umar ya, dan Afifa. Di sini Haji Umar cuma ditinggal sebentar padahal sama istrinya ya, sama Roro, karena Roro harus merawat orang tuanya. Tapi di sini ternyata Afifa masuk karena pengen menguasai harta dari Haji Umar. Dia melancarkan tuh semar mesem. Dia pikir Roro nggak bakal tahu, ya kan? Dan Haji Umar juga yang sudah memang terpengaruh oleh semar mesem, di sini nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya ternyata semuanya terkuak, teman-teman. Ternyata Roro juga melancarkan gondom mayit.
Roro sebenarnya udah tahu udah lama. Dia udah dan beberapa kali juga memergoki Haji Umar berselingkuh dengan wanita lain selain Afifah sebelumnya ya. Jadi dia udah tahu nih, oh, ini si Umar udah gak bener nih. Udah dihajar pakai gondomait dan semuanya sudah diatur bahwa kepemilikan usaha-usaha tanah, rumah dan lain-lain itu menjadi miliknya. Jadi dia kayak udah bisa memprediksi nih sebelum terjadi Haji Umar menikah dengan Afifah. Kayaknya nggak bener nih, makanya dia sering masuk ke dalam pengelolaan usaha-usaha yang dilakukan sebenarnya untuk mengambil hak itu. Ngeri banget ya. Jadi keren banget di sini. Bagaimana Roro ternyata bisa bergerak di balik semua itu. Keren pakai banget kisahnya dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan. Terima kasih via Cornelia, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.